NIM 2101060007. Baik, di sini saya akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai asalku. Saya berasal dari sebuah desa di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Desa Wehali. Di Desa Wehali ada sebuah budaya yang dinamakan Tari Likurai. Tari Likurai merupakan tarian tradisional masyarakat Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Tari Likurai digunakan sebagai simbol penghormatan kepada tamu negara atau turis yang datang ke Belu dan Malaka untuk menyambut para pejuang yang pulang dari medan peperangan. Di mana dalam tari Likurai ini menggunakan sebuah alat yang menghasilkan suara yang dinamakan bibiliku atau yang biasa diketahui genderang. Budaya tari likurai atau bibiliku ini ada kaitannya dengan ilmu kimia, di mana kaitannya yang pertama dalam bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan itu yang pertama yaitu kayu jati atau dalam bahasa kami yaitu ai jati. Kayu jati dalam bahasa Tetur, ai jati berasal dari pohon jati dan memiliki kandungan bahan kimia. Kayu jati mengandung selulosa 47,5%, lignin 29,9%, dan zat lain termasuk zat gula 12%. Dinding sel tersusun sebagian oleh selulosa dengan rumus kimianya C6H10O5. Baik, yang berikut kita masuk kepada bahan yang kedua yaitu kulit kambing atau bibi kulit. Kulit kambing dalam bahasa Tetun yaitu bibi kulit yang berasal dari hewan kambing. Kulit kambing mengandung bahan kimia yaitu 65% air, 28-30% protein fiber, 2-2,5% protein globular, 2-2,5% keratin, 2-10% kambing, dan 0-0,5% substansi lain. Yang berikut proses pembuatan likurai atau bibiliku. Likurai dalam bahasa Tetun dikenal dengan bibiliku memiliki proses pembuatan yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap pembuatan yang memiliki kaitan dengan ilmu kimia adalah kulit kambing itu sendiri. Kaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, dalam reaksi kimia, proses pembuatan likurai adalah proses kimia yang melibatkan sejumlah langkah untuk mengubah kulit mentah seperti kulit kambing menjadi kulit yang lebih halus, fleksibel, dan tahan air. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pembuatan likurai beserta aspek kimia yang terlibat. Pengawetan langkah awal dalam pembuatan likurai adalah pengawetan kulit. Tujuan adalah untuk mencegah pembusukan dan mengawetkan kulit dalam keadaan yang baik untuk pengolahan lebih lanjut. Bahan yang mengawet yang umum digunakan adalah garam dapur atau natrium klorida atau formaldehida. Proses ini melibatkan interaksi kimia antara bahan pengawet dan komponen biologis kulit untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan. Yang berikut pelunakan. Setelah pengawetan, kulit kambing kemudian dipelunakan. Proses pelunakan ini melibatkan penggunaan bahan kimia seperti amonia dan hidroksida, soda sapi atau kapur, yang membantu menghilangkan protein-protein yang keras dan membuat kulit menjadi lebih elastis. Proses kimia di sini melibatkan reaksi antara bahan kimia dan struktur protein kulit. Yang berikut pembuatan rambut. Pembuangan rambut. Kulit kambing juga harus dibersihkan dari rambut yang masih menempel. Proses ini melibatkan peredaman kulit dalam larutan kimia yang dapat melarutkan dan menghilangkan rambut seperti larutan kalsium hidroksida atau natrium sulfida. Reaksi kimia terjadi antara zat-zat tersebut dengan struktur rambut untuk melepaskannya dari kulit. Yang berikut penyemakan dan pewarnaan. Setelah proses pembersihan, kulit kemudian disamakan dan diwarnai untuk membersihkan tekstur dan penampilan yang diinginkan. Proses penyamakan melibatkan penggunaan zat kimia seperti krom atau zat sintetis lainnya untuk mengubah struktur kulit menjadi lebih stabil dan tahan lama.
Proses pewarnaan juga melibatkan penggunaan bahan pewarna kimia untuk memberikan warna yang diinginkan pada kulit. Yang berikut proses penyamakan. Proses penyamakan ini terjadi pada kayu jati, di mana proses penyamakan kulit adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan likurai. Penyamakan bertujuan untuk mengubah kulit mentah menjadi kulit yang lebih tahan lama, fleksibel, dan tidak mudah rusak oleh air atau mikroorganisme. Kayu jati dapat digunakan dalam proses penyamakan karena mengandung bahan kimia seperti tanin yang dapat membantu menjaga kekuatan dan ketahanan kulit. Yang berikut interaksi kimia dengan kulit. Dalam proses penyamakan, tanin dari kayu jati akan berinteraksi dengan protein-protein dalam jaringan kulit, membentuk ikatan yang stabil dan mengubah struktur kulit. Ini akan membantu meningkatkan ketahanan kulit terhadap kerusakan seperti pembusukan dan perubahan akibat paparan air. Baik, selanjutnya teman-teman bisa lihat pada slide. Di sini menampilkan cara pembuatan dari awal sampai terbentuknya sebuah bibir liku atau genderang. Teman-teman, perkenalkan saya Ayu Erlina Niftani dengan NIM 2101060028. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman untuk mengenali asal saya. Jadi, saya berasal dari Desa Ebelo, Kecamatan Amonuman Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang terletak di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Kabupaten TTS memiliki keindahan alam seperti pegunungan dan lokasi air terjun maupun pantai yang melengkapi keindahannya. Selain keindahan alam, hasil budaya masyarakat terutama tenun merupakan salah satu potensi budaya yang dikerjakan oleh kaum perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tenun merupakan denyut kehidupan masyarakat Timor Tengah Selatan. Kain tenun menjadi andalan dalam ekonomi kreatif masyarakat TTS. Tenun merupakan suatu budaya masyarakat Timor Tengah Selatan yang diajarkan secara turun-temurun oleh para leluhur. Kain tenun ini dibuat dari bahan alam, yaitu kapas, kemudian diolah menjadi benang menggunakan alat-alat tradisional khas Timor Tengah Selatan. Kain tenun Kabupaten TTS ini memiliki beragam motif tenunan yang berasal dari berbagai suku yang ada di Kabupaten Tengah Selatan, yang masing-masing suku mempunyai corak dan motif khas yang berbeda-beda. Suku-suku tersebut yaitu ada suku Amonuban, suku Amanatun, dan suku Molo. Nah, ini merupakan contoh motif yang ada di suku Amonuban. Yang pertama ini ada motif ten ikat atau futus, lalu yang kedua ada motif futus ma'buna. Kemudian yang berikut dari suku Amanatun. Suku Amanatun ini ada motif tuna dan motif lutis. Contoh motif dari suku Molo yaitu ada motif osnobi dan motif buaya. Nah, selanjutnya pada proses kain tenun. Proses pembuatan kain tenun ini dimulai dari penataan benang sebelum pewarnaan. Nah, pada penataan benang ini penenun akan memilih warna-warna dasar yang akan digunakan. Kemudian yang kedua ada proses pewarnaan. Dan yang ketiga ada pencucian, kemudian yang keempat ada penjemuran, yang kelima ada penggulungan, yang keenam ada penataan benang pada alat penenun, dan yang ketujuh ada penenunan kain. Untuk pewarna alami yang biasa digunakan dalam proses pewarnaan. Dan bahan yang digunakan yaitu ada tarum atau taum yang menghasilkan warna biru tua sampai dengan biru muda. Kemudian yang kedua ada akar mengkudu atau bau puluh yang menghasilkan warna merah, coklat, dan ungu. Yang ketiga ada kunyit atau kuki yang menghasilkan warna kuning, dan yang keempat ada kemiri atau fenu
Kemiri ini sebagai pelengkap tarum. Dan yang kelima ada kapur siri atau ao. Kapur siri ini juga merupakan pelengkap tarum untuk menghasilkan warna biru muda, biru tua, dan hitam. Dan yang terakhir ada kesumba atau haunafu. Sumba ini merupakan sejenis pewarna yang sebagai salah satu pewarna kain tenun tradisional. Nah, berikut adalah hubungan dengan ilmu kimia. Materi yang berhubungan dengan pewarnaan yaitu ada senyawa organik, yang dimana tarum mengandung senyawa alkaloid seperti glukosida indikan yang dihidrolisis oleh enzim menjadi indoksil, kemudian dioksidasi menjadi biru indigo melalui oksidasi terbuka, sehingga pada tahap penjemuran dilakukan pada udara terbuka untuk mendapatkan warna biru yang semakin jelas. Kemudian materi yang kedua yaitu kimia pemisahan, mana pada materi yang kedua ini menggunakan proses ekstraksi. Nah, bahan yang menggunakan kimia pemisahan itu ada akar mengkudu, di mana akar mengkudu ini mengandung senyawa muridin yang merupakan senyawa turunan disakarida. Komponen zat warna hasil ekstraksi dari akar mengkudu ini mengandung gugus OH, gugus CH alifatik, dan gugus CO. Yang kedua yaitu kunyit, di mana kunyit mengandung senyawa kurkumin yang merupakan zat warna pada kunyit, sehingga kunyit dapat menghasilkan zat warna alami melalui proses ekstraksi. Kapur siri memiliki rumus molekul CaOH 2 kali yang merupakan kristal tak berwarna atau bubuk putih. Pada proses pewarnaan, kapur berperan sebagai bahan pelengkap untuk membantu reaksi kimia yang terjadi antara pewarna alami dan serat kain, sehingga pewarnaan dapat diserap dengan mudah. Tugas mata kuliah pembelajaran kimia berbasis etnokimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya dan tradisi yang ada di daerah asal saya. Nah, teman-teman, saya berasal dari Sumba, yaitu di mana Pulau Sumba adalah salah satu pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Nah, Pulau Sumba merupakan salah satu pulau yang memiliki banyak sekali tradisi. Salah satunya adalah Belis. Nah, saya akan menjelaskan apa itu Belis, teman-teman. Jadi, Belis adalah salah satu kewajiban dari pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan yang ingin dijadikan istrinya. Nah, teman-teman, Belis juga ini diberikan belis yang berupa mahar ini diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dia menunjukkan sikap terima kasihnya kepada pihak perempuan bahwa pihak keluarga perempuan itu telah membesarkan wanita yang dicintainya, begitu teman-teman. Teman-teman, ada 3 tahap dalam belis orang Sumba. Yang pertama itu istilahnya ketuk pintu. Nah, teman-teman, pada tahap ini pihak laki-laki pergi hanya bersama dengan kedua orang tuanya dan beberapa orang-orang juru bicaranya pergi ke pihak perempuan untuk memberitahukan kepada pihak perempuan kalau laki-laki tersebut mencintai anak dari pihak perempuan tersebut. Nah, pada tahap ini mereka pihak laki-laki itu hanya membawa parang sebagai tanda bahwa ia ingin mengikat wanita yang ingin dilamarnya. Jadi pada tahap ini biasa disebut dengan lamaran. Nah, pada tahap ini juga di tahap ketuk pintu ini, teman-teman, itu jikalau orang tuanya menerima laki-laki tersebut, mereka langsung membahas terkait belis atau mahar yang harus dibawa oleh pihak laki-laki di tahap ketiga. Nah, setelah mereka mencapai kesepakatan, mereka akan melambangkan itu dengan mereka potong babi. Nah, pemotongan ini melambangkan bahwa kesepakatan yang mereka adakan tadi sudah fix dan tidak dapat diubah lagi. Nah, pada tahap yang kedua, teman-teman, itu istilahnya masuk minta. Itu pihak laki-laki membawa
keluarga besarnya ke rumah perempuan, dan terkadang pada tahap ini juga pihak laki-laki membawa sebagian permintaan dari pihak perempuan, semacam belis yang diminta dari pihak perempuan. Nah, untuk tahap yang ketiga itu adalah tahap pindah rumah. Jadi jikalau laki-laki tersebut memenuhi semua permintaan dari pihak perempuan dengan berbagai jumlah belis yang diminta, pada tahap ini laki-laki boleh membawa wanita tersebut ke rumahnya. Tapi kalau seandainya laki-laki tersebut membawa hanya sebagian dan tidak mampu melunasi, berarti laki-laki tersebut belum bisa membawa perempuan tersebut ke rumahnya. Jadi teman-teman, pada belis ini menunjukkan harga diri seorang laki-laki. Jadi kemampuannya untuk membayar lunas belis tersebut. Nah, teman-teman, pada tahap pindah rumah ini beragam belis yang biasa dibawa itu adalah hewan, ada tabelo, ada maraga, dan gading. Setelah itu ada mamuli, teman-teman. Nah, mamuli di sini biasa dipakai di telinga atau sebagai anting, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dalam proses pemberian mahar ini laki-laki memberikan mamuli yang dijadikan belis juga kepada ibu dari perempuan tersebut. Nah, pemberian mamuli ini kenapa harus kepada ibu? Karena dia menunjukkan terima kasihnya ke ibu perempuan tersebut bahwa ia telah melahirkan, membesarkan wanitanya, begitu teman-teman. Nah, di sini ibunya mempunyai hak penuh untuk menolak mamuli yang diberikan. Penolakan yang diberikan ibu dari pihak perempuan ini bukan karena apa-apa, teman-teman, tetapi karena mamuli yang diberikan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi penolakan yang diberikan itu biasa dilantunkan dengan satu kalimat. Biasanya ibunya akan menolak dengan membuang kalimat seperti ini, teman-teman. Saya biasanya makan beras merah, bukan beras putih. Nah, merah di sini berarti emas, putih berarti perak. Nah, artinya di sini, teman-teman, laki-laki tadi membawa mamuli itu dengan bahan dasar perunggu, teman-teman. Jadi kenapa dia menolak? Ibu tersebut menolak posisinya dia tidak tahu sifat apa dari perunggu yang membuat dia tidak suka dengan perunggu, teman-teman. Tapi dalam kehidupan sehari-hari biasanya mamuli yang dari perunggu itu, teman-teman, bahannya lebih ringan, teman-teman. Terus dia lama kelamaan lebih cepat hitam. Itu realita yang membuat ibunya menolak. Dapat saya simpulkan kenapa ibu tersebut menolak. Saya hubungkan dengan kimia, teman-teman. Ternyata perunggu itu memiliki sifat yang tidak tahan terhadap korosi, yang kedua mudah rapuh, dan yang ketiga dia tidak tahan terhadap dengan gesekan dari logam lain. Nah, itu pada zaman dahulu, teman-teman. Nah, seiring berkembangnya zaman, para pengrajin mamuli tersebut mengalihkan pembuatan ini dengan memadukan antara logam-logam yang lain dengan dalam proses pembuatan mamuli tersebut, teman-teman. Jadi mereka menggabungkan perak, kuningan, dan perunggu. Jadi memang benar. Jadi mereka pengrajin mamuli tersebut menambahkan perak. Di sini perak memiliki sifat yang sangat tahan terhadap korosi. Setelah itu mereka menambahkan juga perunggu, dimana memang perunggu itu memiliki kelebihan yang mudah ditempa, dan mereka menambahkan juga kuningan untuk menambah warna, dan juga kuningan dapat memiliki sifat yang tahan juga terhadap korosi, teman-teman. Jadi dari teman-teman, materi kimia yang berhubungan dengan pembuatan logam ini adalah materi ikatan kimia, di mana ikatan kimia itu terdiri dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, ikatan logam di sini adalah ikatan yang terjadi antara logam dan logam.
Nah, perpaduan logam dan logam. Nah, di sini ikatan logam adalah ikatan yang terjadi akibat adanya interaksi ion-ion positif dan dengan elektron-elektron kulit terluar. Nah, pada proses ikatan logam ini terjadi juga pemakaian bersama elektron, sehingga saat ditempa ion-ion tadi akan bergerak untuk semakin mepet, semakin ion-ion yang bergerak bebas tadi itu akan semakin dempet sehingga mengakibatkan bahan yang dihasilkan dari perpaduan logam dan logam tadi akan semakin kuat. Seperti teman-teman. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joyce Libenu dengan NIM 2101060041, kelas A, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan budaya yang ada di daerah saya yang berkaitan dengan kimia. Yang kita ketahui sendiri, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai banyak budaya dan tradisi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat pada nilai lokal yang diyakini kebenarannya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satu budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini di berbagai suku di Indonesia, yaitu salah satunya adalah menyiri. Di Indonesia juga terdapat banyak pulau, salah satunya adalah Pulau Timor. Nah, tepatnya di tempat tinggal saya, yaitu Kabupaten Timur Tengah Selatan, Desa Basmuti, memiliki berbagai budaya. Salah satunya adalah menyiri atau Sirip Pinang atau yang biasa disebut dengan Mampua. Nah, kebiasaan ini merupakan kebiasaan turun-temurun sebagian besar penduduk yang berada di pinggiran atau pedesaan yang mulanya berkaitan erat dengan kebiasaan masyarakat setempat. Nah, kebiasaan atau budaya menyiri ini digunakan sebagai kehormatan untuk orang tamu yang dihormati pada upacara pertemuan, pesta pernikahan, pesta kelahiran, dan juga tempat duka. Nah, menyiri ini dilakukan dengan cara berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu negara. Meskipun begitu, komposisi terbesar dalam menyiri itu yaitu relatif konsisten yang terdiri dari buah pinang, daun sirih atau buah sirih, dan juga kapur. Nah, berikut ini adalah kandungan dan manfaat dari daun sirih, pinang, dan juga kapur sirih. Reaksi kimia yang terjadi saat mengunyah sirih pinang yaitu tanin ditambahkan alkaloid tambah kalsium karbonat, yaitu menghasilkan produk. Budaya menyiri ini berkaitan dengan kimia, yaitu terdapat pada materi struktur senyawa organik, di mana materi ini adalah pelajaran tentang struktur kimia dalam sifat alkaloid, tanin, dan flavonoid yang terdapat di dalam sirih pinang, serta analisis spektroskopi untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut.